Kang Maha Suci. Untuk urusan memperingati mentasakuri hari ulang tahun, ini keraton harus dengan besar jiwa. Pangeran Sambernyawa itu bukan miliknya keraton, itu milik bangsa Indonesia sekarang. Jadi siapapun yang ingin menguri-nguri kebesaran Sambernyawa tidak bisa dibendung. Itu saya pikir ya. Itu pemikiran saya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada malam hari ini setelah kita mengadakan doa bersama, kemudian santunan, kemudian selamatan, puncaknya menjelang malam ini adalah dialog pertama. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Artinya apa? Bapak panjenengan yang ada di sini orang-orang yang istimewa, ikut dalam dialog buku baru yang pertama ini di Kediri. Maka orang bilang katanya Kediri itu bumi kawitan, katanya gitu. Termasuk pertama kali ada hari lahir Sambernyawa itu ya di tempat ini, di Kediri. 1 tahunnya lebih dong, tepuk tangannya. Jadi terima kasih kepada persaudaraan cinta tanah Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan bersama komunitas yang lain ya. Dulu bersama-sama ada dari organisasi sedikit, ada dari teman-teman kampung Inggris, Mas Ari, dari Cak Ju, dari Si A, dari teman-teman yang lain ya, semuanya. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Nah kemudian ini adalah yang kedua. Semoga nanti seperti Nabi Muhammad itu diperingati hari lahirnya juga hari wafatnya. Ya, Isa itu juga diperingati hari lahirnya juga hari itu ya, betul ya? Besok pagi wafat. Oh besok pagi wafatnya, oke. Pasca. Kemudian Buddha pun begitu. Loh tapi Sambernyawa itu kan bukan nabi. Ya, Bung Karno juga begitu. Bung Karno diperingati hari lahirnya tanggal 6 Juli, juga diperingati hari wafatnya tanggal 21 Juni. Karena kita menganggap inilah Pangeran Sambernyawa, Khalid bin Walidnya bangsa Indonesia, 250 kali pertempuran tidak pernah kalah sekalipun. Untuk itu tidak panjang lebar menilai Bung Karno di tasakuri hari ulang tahunnya, Jeng Nabi Muhammad di tasakuri hari ulang tahunnya, hari kelahirannya, Yesus Kristus Isa Al-Masih itu juga di ulang tahun di hari kelahirannya menurut versi saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Itu harinya berarti Natal gitu. Jadi di sini keraton harus mulai berbesar hati, berbesar jiwa bahwa harus disadari Pangeran Sambernyawa sudah bukan miliknya keraton. Jadi siapapun bangsa Indonesia boleh mengagungkan beliau dengan cara yang tidak merendahkan. Nah kita mentasakuri hari lahirnya masa merendahkan? Jadi tidak. Ini adalah mengagungkan, karena setelah mentasakuri hari ulang tahun pasti kemudian akan merefleksi apa yang dilakukan, caranya berdoa seperti apa, toh, semangat perjuangannya seperti apa. Dan yang kami yakini, yang kami pemuda-pemuda yang lahir di DPC Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Kediri, kemudian ini tidak terlepas dari situs dalam pojok karena kantornya ada di sini. Ini kita meyakini titisan ajaran, keyakinan, nilai nasionalisme kebangsaan yang dimiliki Pangeran Sambernyawa itu nitis ke Bung Karno yang kemudian termaktub dalam alinea 1 pembukaan undang-undang bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nyun pangapunten dengan segala kerendahan hati,
Kanjeng Eri Kramanto, saya ngengkel hari ulang tahunnya Pangeran Sambernyawa, kami tidak akan taat dengan keraton kalau itu dilarang. Kami akan tetap menyelenggarakan itu. Itu nyun pangapunten. Itu satu. Saya memang tukang ngengkel. Jadi nyun sewu. Ini teman-teman juga tidak tahu ini. Saya dulu dalam mencari mengimplementasikan rasa cinta tanah air saya sampai tersesat ke radikal loh Pak. Saya mau berontak pada saat Soeharto loh. Saya belajarnya terteng Pak, walaupun digambar. Dan hari itu belum ada simulator Pak, adanya gambar foto foto dashboard, foto setirannya itu, bagaimana ngokang bagaimana ngisi peluru, bagaimana ngokang. Itu kalau ketemu barangnya belum tentu sama. Teman saya katanya dikirim ke Afghanistan, di sini katanya udah rembo, di sana jadi juru masak. Gak kuat sama suhunya Afghanistan. Itu saya sempat tersesat ke sana dalam rangka ingin mewujudkan rasa cinta tanah air saya, karena hari itu betul-betul kami merasa bahwa pemerintahan hari itu tidak memihak pada rakyat sama sekali. Walaupun hari ini banyak yang memimpikan itu dikembalikan. Karena hari itu dininabubukan, utangnya makin gede, tadi rakyatnya nyantai. Mungkin itu. Jadi satu hal yang menjadi tekanan bahwa kalau hari ulang tahun ini mendapat teguran dari keraton, kami akan tetap melaksanakan itu karena kami merasa mengagungkan Pangeran Sambernyawa, dan Pangeran Sambernyawa adalah milik bangsa Indonesia, sekarang bukan milik keraton lagi. Itu satu. Dua, yang terakhir sebenarnya lepas. Saya tadi keri Pak. Begitu Kanjeng Erik ini menyampaikan bukan pilar tetapi dasar tadi, sebenarnya keri saya. Kenapa? Karena sebenarnya di tempat ini kita juga meneriakan yang sama, tetapi kita tidak membentuk sebuah komunitas seperti yang beliau lakukan. Buktinya apa? Di tempat ini Pancasila dibaca dengan berbeda. Dengan Preso tadi cara membacanya beda. Di mana? Lah itu sebenarnya pemberontakan kita bahwa Pancasila bukan pilar. Jadi di tempat ini dibaca Pancasila dasar negara Republik Indonesia. Itu bukan pilar, itu dasar. Karena pilar itu cagak ini ya, tiang ini. Dasar itu di bawah ini loh Pak. Nek niki dijobat didadek cagak itu mati itu pundi ngawang lah. Bangsa kita sedang akan dirobohkan dengan cara yang sangat halus. Dan di tempat ini kita dengan halus juga melawan itu sebenarnya, dengan mengucapkan bukan sekedar Pancasila tetapi Pancasila dasar negara Republik Indonesia. Kalau dibaca panjang, Pancasila dasar negara Republik Indonesia bukan pilar, senada dengan beliau sebenarnya. Terima kasih. Mohon paham itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Rukito ya, menarik sekali. Jadi kebetulan di malam ini kan ada Kanjeng Erik. Perlu kami sampaikan, setahun yang lalu, tolong diingat teman-teman, sebelum kita menyelenggarakan acara peringatan, kita kirim surat ke keraton. Pak Tamok mana? Masih ingat? Ya, bahkan kita sempat ketemu langsung. Betul ya? Pada bulan Sya'ban, pada malam apa itu? Doa akhir Sya'ban itu apa? Mau apa pegangan. Nah, dari keraton tidak ada koreksi, maksudnya gak balesi gak apa gitu loh. Nah, maksud kami kita semua berprasangka baik semuanya karena kita memang menghargai. Hari ini ada beliau, mohon beliau bisa menjembatani sebagai tadi sudah dengar. Untuk itu nanti minta tangan dan tepuk tangan untuk Kanjeng Erik ya yang ada di sini. Baik teman-teman, ini saya yakin jawaban Pak Edi pasti seru ya. Tapi sebelum seru, kita minta Cak Ju sudah menyiapkan puisi yang seru juga. Kita beri kesempatan kepada Cak Ju ini, budayawan kita dari Dewa Sampean DK4 Kabupaten Kediri untuk membacakan puisi. Kita beri aplaus untuk Cak Ju ini. Komunitas Pancasila dasar negara kesatuan Republik Indonesia.
bukan pilar. Ini menurut saya narasi bahwa Pancasila itu merupakan sebuah pilar yang pernah digaungkan oleh beberapa politisi beberapa tahun yang lalu menjadi perhatian dari Bapak Raden Mas Eri Rasmanto, menjadi sebuah komunitas perlawanan. Dan ini luar biasa menurut saya, karena sebetulnya kalau lihat sekarang ini, narasi bahwa Pancasila itu sebagai pilar sebetulnya sudah mulai meredup, tapi tetap Bapak Raden Eri Rasmanto mengadakan perlawanan melalui komunitas. Tepuk tangan untuk Pak Eri Rasmanto. Dasar dan pilar KRAP Eri Rasmanto. Kepak sayap burung Garuda mengitari Nuswantara, melihat ke bawah sedih menjerit, pilu merasakan berjuta-juta manusia masih memperdebatkan pemahaman dasar dan pilar. Dasar sudah jelas merupakan pondasi, pilar tegak berdiri sebagai tiang. Tidak mungkin dasar dijadikan bagian pilar, apalagi ditaruh di atas rumah kita. Kapan perdebatan pengertian dasar dan pilar berakhir? Burung Garuda dengan mencengkram sasanti Bhinneka Tunggal Ika tidak rela kalau dasar dijadikan bagian dari pilar. Wahai manusia di bumi pertiwi, tanggaplah dalam membaca alam bahwa setiap memasuki mangsa ke-6, saatnya ditanyakan hari lahirnya Pancasila. Hari demi hari kita saksikan Pancasila dibicarakan di mana-mana, bukan hanya di lapisan lembaga tertinggi negara, melainkan juga dalam wacana keseharian di angkringan Pancasila dasar negara Republik Indonesia bukan pilar. Dan sejarah mencatat jawaban atas pertanyaan dari Ketua Dokuritsu Junbi Kosakai, kalau negara ini merdeka, apa dasar negara yang tuan-tuan pikirkan? Salah satu hadirin mengusulkan dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara milik satu bangsa. Pancasila tidak dilahirkan
di masa Orde Reformasi, tidak juga di masa Orde Baru. Tapi menurut sejarah yang sudah dibukukan di mana-mana, Pancasila lahir di masa Orde Lama. Siapa yang menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI? Soekarno lah yang mengajukan gagasannya, yang diambil dari kearifan lokal Nusantara. Perjalanan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam pasang surut. Keinginan untuk mengganti dasar negara selalu ada hingga saat ini. Masihkah akan diganti dengan istilah lain hanya demi sebuah proyek? Burung Garuda senantiasa menunggu jawaban untuk tidak mempermainkan kata dasar dan pilar. Rahayu semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.